Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alfia Ramadhani dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Al-Quran, harta adalah perluasan hidup. Pada Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 46 dan surat An-Nisa ayat 14 dijelaskan bahwa kebutuhan manusia terhadap harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap anak atau keturunan. Maka kebutuhan manusia terhadap harta adalah kebutuhan yang mendasar, sedangkan jabatan dalam Al-Quran banyak ayat yang menggambarkan tentang jabatan, baik yang menunjukkan kebaikan seperti ayat-ayat tentang Nabi Yusuf maupun yang menunjukkan keburukan seperti ayat-ayat tentang Fir'aun, Qorun, dan sebagainya. Dalam surat Al-Haqqah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa pejabat yang tidak beriman itu di akhirat kelak akan mengatakan bahwa lepas sudah jabatannya yang waktu di dunia ia miliki. Hakikat harta dan jabatan adalah merupakan amanah dan karunia Allah. Disebut sebagai amanah karena harta dan jabatan tersebut didapat bukan semata-mata karena kehebatan seseorang, tetapi karena berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Juga sejatinya bukan dimaksud untuk kesenangan pribadi pemiliknya, tetapi juga buat kemaslahatan orang lain. Karena harta dan jabatan adalah amanah, maka harus dijaga dan dijalankan atau dipelihara dan dilaksanakan dengan benar. Sebab satu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kewajiban mencari harta menurut Imam Syaibani dalam kitab Al-Kas berpendapat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hambanya untuk bekerja mencari nafkah atau kehidupan untuk membantu pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan yang artinya, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Ada juga Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 yang memiliki arti, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian hasil dari usahamu yang baik-baik. Sikap terhadap harta dan jabatan disebabkan harta dan jabatan itu adalah merupakan amanah dari Allah, maka kita harus bersikap hati-hati terhadapnya. Bila terhadap harta kita wajib berupaya dan berusaha mencarinya karena harta merupakan kebutuhan kita sebagai bagian dari modal hidup. Namun bukan demikian halnya tentang jabatan. Jabatan itu merupakan amanah, oleh karena itu kita tidak harus ambisius untuk memperolehnya. Nah, untuk pendayagunaan harta dan jabatan di jalan Allah, sehubungan dengan itu, maka harta dan jabatan hendaklah digunakan, bahkan didayagunakan di jalan Allah, yakni dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Harta misalnya hendaklah digunakan selain untuk kemaslahatan kehidupan, juga harus digunakan sebagai infak atau belanja untuk akhirat. Jabatan juga harus digunakan secara baik dan penuh amanah. Nah, sebab di hari akhir kelak jabatan itu akan dipertanggungjawabkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 13 dan 34 yang mempunyai arti, dan setiap-tiap manusia setelah kami tetapkan amalan perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Dan ayat 34, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai harta jabatan sebagai amanah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.